Ini aku akan menjelaskan pengertian dari pasar regional ya guys. Pasar regional adalah sebuah wilayah geografis di mana sekelompok negara atau daerah ekonomi yang terlibat dalam perdagangan dan interaksi ekonomi yang lebih intensif daripada yang mereka lakukan dengan negara atau daerah lain di wilayah tersebut. Pasar regional seringkali merupakan bentuk integrasi ekonomi yang lebih dalam antara negara-negara atau daerah yang berdekatan geografis. Pasar regional menurut para ahli. Menurut Asep Suraya Maulana, dalam buku Kewirausahaan dalam Pandangan Islam yaitu Historis, Politik, dan Ekonomi pada tahun 2020. Pasar regional adalah pasar yang pemasarannya meliputi beberapa negara di wilayah tertentu. Pasar ini umumnya ada di bawah naungan kerjasama regional antar negara, misalnya yaitu pasar AFTA. Apa sih pasar AFTA itu? Pasar AFTA merupakan ASEAN Free Trade Area, yaitu di Asia Tenggara. Pasar regional merupakan pasar yang transaksinya meliputi suatu daerah atau wilayah yang lebih luas. Daerah pemasaran pasar regional ini meliputi beberapa negara bagian atau provinsi atau wilayah tertentu. Contohnya yaitu Pasar Klewer di Surakarta. Ciri-ciri pasar regional pada wilayah geografis yang mencakup beberapa negara, kota, atau daerah yang memiliki karakteristik, kebiasaan, dan preferensi konsumen yang serupa. Pasar regional biasanya diwadahi oleh perkumpulan atau kelompok negara-negara tertentu seperti Eropa Barat, Eropa Timur dan Tengah, Amerika, Asia Pasifik, Oseanik, Amerika Latin, dan Timur Tengah. Kemudian perbedaan pasar regional internasional. Pasar regional biasanya di bawah naungan wadah kerjasama regional, misalnya di kawasan Asia Tenggara ada AFTA. Kemudian pasar internasional pemasaran yang mencakup seluruh kawasan dunia, identik dengan sebutan pasar dunia. Karena semua yang dibutuhkan masyarakat dunia seperti pasar kopi di Brazil, pasar wol di Australia, dan lainnya. Perkenalkan, nama saya Ririn Rustini, NPM 101211602. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pasar regional. Jadi, apa sih kebijakan pasar regional itu? Kebijakan pasar regional itu yang merujuk pada strategi dan aturan yang sudah diterapkan di wilayah geografis seperti pasar atau negara tertentu. Nah, dia juga berkaitan dengan upaya pemerintah dan entitas ekonomi perdagangan yang mengatur perdagangan dan investasi, terus bisa mengatur aktivitas ekonomi lainnya. Nah, ada satu contoh kebijakan pasar regional itu seperti Uni Eropa. Nah, dia ada pasar tunggalnya, terus bisa perdagangan bebas ASEAN. Namun ada dampaknya dan tidak signifikan gitu buat perusahaan, konsumen, dan di pasar tersebut. Ada jenis-jenis kebijakan pasar regional. Nah, yang pertama ada zona perdagangan bebas. Zona perdagangan bebas menghapus hambatan perdagangan. Contohnya seperti tarif impor antara negara-negara di dalam wilayah seperti di perdagangan bebas Amerika Utara. Yang kedua itu ada Uni Pasar. Nah, Uni Pasar ini menciptakan pasar tunggal di wilayah tertentu dengan menghapus semua hambatan dan perdagangan yang ada di negara-negara anggota. Yang ketiga ada mata uang. Beberapa negara wilayah tersebut harus mengadopsi mata uang yang sama untuk menghapus atau menghilangkan kebutuhan pertukaran mata uang. Yang keempat, ada perjanjian investasi untuk mempromosikan pertumbuhan investasi dan melindungi investor asing. Yang kelima ada koordinasi kebijakan moneter dan fiskal. Yang keenam ada standar regulasi. Dia standar keselamatan produk, lingkungan, dan kesehatan juga diatur dan disesuaikan di seluruh wilayah untuk memfasilitasi perdagangan. Yang ketujuh ada kebijakan pembangunan wilayah.
Yang kedelapan ada kebijakan perlindungan industri, penerapan tarif proteksionis atau kuota impor untuk melindungi industri dalam wilayah tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Winyunia Ramdhani dengan NPM 10121651. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat dari pasar regional. Terkait dengan pengertian dari pasar regional itu sendiri, yaitu pasar yang mencakup wilayah geografis tertentu, yang artinya di suatu wilayah geografis itu misalnya terdiri dari beberapa negara. Nah, setiap negaranya memiliki tujuan masing-masing dalam melakukan pasar regional ini. Di sini saya merangkum secara umum apa sih tujuan pasar regional ini secara umumnya, yaitu menjamin kepentingan ekonomi pada suatu wilayah tertentu, di mana pasar regional yang mencakup beberapa negara dalam kawasan tertentu memiliki tujuan yang disesuaikan dengan kepentingan dari negaranya sendiri. Nah, secara umum dapat diartikan pasar regional ini bertujuan untuk menjamin kepentingan ekonomi di suatu wilayah tertentu, seperti meningkatkan stabilitas hubungan perekonomian, memasarkan produk dan juga jasa dari negara itu sendiri, dan menjalin hubungan yang baik antar negara. Selain itu, ada manfaat dari pasar regional sendiri, yaitu secara umum manfaat dari pasar regional yang pertama yaitu untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Dengan memanfaatkan infrastruktur perdagangan yang ada di pasar regional, sebagai pelaku usaha mereka dapat menjual produk atau layanan atau jasanya ke pelanggan baru di berbagai daerah. Jadi nggak cuma di daerah mereka, tapi dengan adanya pasar regional juga bisa meluas ke daerah lain. Nah, hal ini akan membantu diversifikasikan pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada pasar lokal yang mungkin terbatas. Jadi jika tidak ada suatu kebutuhan di satu daerah, dengan adanya pasar regional ini kita bisa bekerja sama dengan pasar daerah lain, sehingga kita memiliki pasokan kebutuhan yang kita butuhkan itu. Nah, selanjutnya manfaat dari pasar regional itu yang kedua, untuk membangun jejaring yang kuat. Melalui partisipasi dalam dan pameran perdagangan regional, seminar, atau pertemuan bisnis, pelaku usaha dapat berinteraksi dengan pelaku bisnis lainnya yang sangat menguntungkan, di mana kita bisa berbagi pengalaman, menjalin kemitraan, dan saling saling sharing lah di situ. Jadi kita menambah wawasan juga. Lalu kolaborasi dengan pelaku bisnis regional juga dapat membuka peluang baru untuk mengembangkan produk, distribusi, atau bahkan investasi. Jadi manfaat dari pasar regional ini secara umumnya sih itu bisa membuka lebih luas lagi mengenai produk atau layanan yang ada di suatu daerah atau wilayah. Sekian penjelasan dari saya. Potensi dan faktor pendukung ekspor minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit adalah minyak yang dihasilkan dari buah pohon kelapa sawit. Pohon kelapa sawit memerlukan kondisi khusus seperti memerlukan banyak sinar matahari, suhu panas, dan curah hujan tinggi yang menyebabkan kelapa sawit hanya dapat dibudidayakan di daerah tropis. Minyak kelapa sawit diekstraksi dari tandan buah segar atau TBS kelapa sawit yang sudah dipanen. Dengan daging buahnya dimanfaatkan untuk membuat minyak kelapa sawit, dan bagian dalam biji buah diolah melalui proses rafinasi menjadi minyak inti sawit. Produksi minyak kelapa sawit.
produksi minyak sawit dunia didominasi oleh Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini secara total menghasilkan sekitar 85-90% dari total produksi minyak sawit dunia. Indonesia adalah eksportir minyak sawit yang terbesar. Di Indonesia, hampir 70% perkebunan kelapa sawit terletak di Sumatera. Tempat industri ini dimulai sejak masa kolonial Belanda. Sebagian besar dari sisanya, sekitar 30%, berada di Pulau Kalimantan. Industri perkebunan dan pengolahan sawit adalah industri kunci bagi perekonomian Indonesia. Ekspor minyak kelapa sawit adalah penghasil devisa yang sangat penting. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI menyatakan Indonesia bisa memproduksi paling tidak 40 juta ton kelapa sawit per tahun mulai dari tahun 2020. Menurut data Badan Pusat Statistik BPS, Indonesia mengekspor minyak sawit sebesar 26,22 juta ton sepanjang 2022. Negara yang paling banyak membeli minyak sawit Indonesia adalah India dengan volume 4,99 juta ton. Berikutnya ada Tiongkok, Pakistan, Amerika Serikat, Bangladesh, Mesir, Spanyol, dan Italia dengan rincian volume seperti terlihat pada tabel. Selanjutnya, potensi ekspor minyak kelapa sawit. Yang pertama ada kuantitas produksi yang besar. Indonesia dan Malaysia adalah dua produsen utama minyak kelapa sawit di dunia. Indonesia memiliki potensi ekspor yang besar karena kuantitas produksi yang tinggi. Selanjutnya ada harga yang bersaing. Minyak kelapa sawit memiliki harga yang kompetitif di pasar internasional, sehingga dapat menjadi pilihan yang menarik bagi pembeli asing. Selanjutnya ada kualitas dan diversifikasi produk. Produsen minyak kelapa sawit telah mengembangkan berbagai jenis produk turunan seperti minyak sawit mentah, crude palm oil, minyak kelapa sawit yang telah dimurnikan, RBD palm oil, dan minyak kelapa sawit yang telah dicetak. Hal ini memungkinkan diversifikasi ekspor ke berbagai negara dan sektor. Selanjutnya ada permintaan yang tinggi. Minyak kelapa sawit digunakan dalam berbagai industri seperti makanan, kosmetik, bahan bakar biodiesel, dan sebagainya. Permintaan yang tinggi di berbagai sektor membuat ekspor minyak kelapa sawit tetap menarik. Selanjutnya ada faktor pendukung ekspor minyak kelapa sawit. Yang pertama, permintaan pasar internasional. Permintaan global untuk minyak kelapa sawit adalah faktor kunci yang mempengaruhi ekspor. Yang kedua, ada harga minyak kelapa sawit. Harga minyak kelapa sawit di pasar internasional sangat berdampak signifikan pada ekspor. Selanjutnya ada kualitas dan keamanan produk. Kualitas dan keamanan produk merupakan pertimbangan penting dalam perdagangan internasional. Produk minyak kelapa sawit telah memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan yang berlaku di pasar tujuan ekspor. Selanjutnya ada fluktuasi nilai tukar mata uang. Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi daya saing produk ekspor. Depresiasi mata uang domestik dapat membuat produk ekspor lebih terjangkau bagi pembeli asing. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah termasuk tarif, insentif pajak, regulasi perdagangan, dan kebijakan lainnya berpengaruh signifikan terhadap ekspor minyak kelapa sawit. Selanjutnya ada perjanjian perdagangan internasional. Perjanjian perdagangan internasional seperti perjanjian perdagangan bebas atau FTA atau akses preferensial ke pasar tertentu dapat mempengaruhi akses ke pasar dan tarif yang dikenakan. Jadi dengan potensi produksi yang besar dan dukungan dari berbagai faktor ini, minyak kelapa sawit memiliki peluang yang baik untuk diekspor ke berbagai negara di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai studi kasus dan juga kebijakan konflik. Tim kami bersepakat untuk membahas salah satu regional, yaitu ASEAN atau Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN ini lahir pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, di ibu kota Thailand. Pendirinya yaitu ada 5 negara. Yang pertama yaitu Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, dan Singapura. Hal ini didorong atas kesamaan geografis, budaya, dan nasib masa lalu. Selain itu, salah satu faktor lain yaitu pada tahun 1960, situasi global memuncul resiko konflik di Asia Tenggara. Hal ini mendorong para pendiri untuk memajukan kawasan ini dengan tujuan untuk perdamaian, stabilitas, kerjasama yang harus selalu diutamakan. Dengan semangat tersebutlah Deklarasi Bangkok ditandatangani dan menjadi pijakan awal dalam pendiriannya ASEAN. Deklarasi ini diresmikan oleh para menteri luar negeri
dari kelima negara itu sendiri, yaitu Narcisco Ramos dari Filipina, Adam Malik dari Indonesia, Khanat Khoman dari Thailand, Tun Abdul Razak dari Malaysia, dan si Raja Ratmat dari Singapura. Sekarang ASEAN sendiri sudah terdiri dari 11 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam. Salah satu contoh pasar regional dalam ASEAN yaitu AFTA, ASEAN Free Trade Center. Permasalahan ekonomi merupakan permasalahan penting yang hampir dialami setiap negara berkembang. Setiap negara sekuat tenaga mencari cara untuk mengatasi masalah perekonomian ini. Dampak buruk perekonomian tidak stabil seperti kurangnya lapangan pekerjaan hingga kenaikan angka kriminalitas. Dengan itu, munculnya AFTA untuk membantu agar perekonomian berjalan lebih lancar di wilayah ASEAN. AFTA sendiri yaitu merupakan bentuk kerjasama perdagangan dan ekonomi di wilayah ASEAN, berupa kesepakatan agar terciptanya situasi perdagangan yang seimbang dengan penurunan tarif, barang dagang, serta pajak bagi negara-negara ASEAN. Sendiri dibentuk saat konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN di Singapura pada tahun 1992. Harapannya agar bisa meningkatkan daya saing ekonomi dan ASEAN sebagai basis produksi dunia pada pencapaian dalam waktu 15 tahun, yakni 1993 hingga 2008. AFTA sendiri dilaksanakan dengan instrumen CHEP-SEM yang diperkenalkan pada Januari 1993. Dirjen Kerjasama ASEAN mengemukakan bahwa komitmen utama dari AFTA hingga saat ini meliputi 4 elemen. Yang pertama yaitu program pengurangan tingkat tarif yang secara efektif sama di antara negara ASEAN hingga mencapai 0-5%. Yang kedua yaitu penghapusan hambatan-hambatan kuantitatif dan hambatan-hambatan non-tarif. Yang ketiga yaitu mendorong kerjasama untuk mengembangkan fasilitas perdagangan, terutama di bidang bea masuk dan standar serta kualitas. Yang keempat yaitu penetapan kandungan lokal sebesar 40%. Sebelum implementasi AFTA di tahun 1992, kontribusi Indonesia ke pasar ekspor ASEAN hanya berkisar 12,7% saja. Kemudian angka ini terus berkurang hingga tahun 1995. Namun kembali naik lagi hingga saat ini. Hampir seluruh komoditas ekspor dan impor Indonesia mengalami kenaikan yang stabil di pangsa pasar ini. Ini menunjukkan bahwa produk Indonesia cukup kompetitif di pasar ASEAN. Namun, ada beberapa produk yang mengalami lonjakan turun di pasar, yakni bahan kimia, tekstil, bahan kulit, mesin, dan alat-alat elektronik. Hal ini dikarenakan ada kompetitor utama dari produk-produk tersebut, misalnya Malaysia untuk bahan kimia, Singapura untuk mesin atau alat elektronik, Thailand untuk tekstil, dan Vietnam untuk tekstil serta alat-alat perawatan kulit. Berdasarkan bagian yang kami tampilkan, dengan dibukakannya AFTA menjadi salah satu peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan arus perdagangan di negaranya. Hal ini menjadi salah satu peluang vital bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di tengah perubahan zaman yang dinamis tersebut. Terdapat 5 negara yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga tahun 2015, yaitu ada negara Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Barang yang menjadi primadona di negara-negara ASEAN tersebut yaitu terdapat di bidang jasa, pertanian, manufaktur, konstruksi, dan juga berdasarkan bagian yang kami tampilkan, dengan dibukakannya AFTA menjadi salah satu peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan arus perdagangan di negaranya. Hal ini menjadi salah satu peluang vital bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di tengah perubahan zaman yang dinamis tersebut. Terdapat 5 negara yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga tahun 2015, yaitu ada negara Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Barang yang menjadi primadona di negara-negara ASEAN tersebut yaitu terdapat di bidang jasa, pertanian, manufaktur, konstruksi, dan juga